Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan pers telah datang ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk menghadiri press release kami pada kesempatan sore hari ini, bahwa Polres Hulu Sungai Selatan ingin menyampaikan kepada masyarakat apa yang telah terjadi pada hari Selasa subuh dini hari jam 01.35 di Daha Selatan, Desa Tambangan. Telah terjadi kejadian yang sama-sama kita tidak pernah inginkan, yaitu pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh sekelompok anak muda yang ada di belakang saya ini, sehingga menyebabkan terjadinya meninggalnya satu orang korban dan yang satu lagi menderita luka berat. Syukur alhamdulillah, dalam bulan puasa yang Ramadan yang suci ini, kami Polres Hulu Sungai Selatan selalu dalam perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami berhasil mengungkap kejadian yang terjadi pada saat subuh dini hari itu tidak sampai 1x24 jam. Kami telah berhasil menyimpulkan tentang duduk perkara kejadiannya, siapa pelakunya, apa penyebabnya, dan apa yang menjadi kira-kira dasar permasalahan. Alhamdulillah, seperti kita lihat bersama bahwa di belakang saya ini ada 7 orang laki-laki. Mereka lah sebagai tersangka dalam kasus yang terjadi di Daha Selatan tersebut, yang telah berhasil bersama-sama Polsek Daha Selatan dan Satreskrim Polres Hulu Sungai Selatan telah berhasil mengungkap dalam waktu 1x20 jam. Beberapa ada yang diamankan, diantar oleh keluarganya karena hasil penggalangan daripada kepolisian, dan beberapa juga ada yang diamankan oleh anggota kita, ditangkap. Demikian itu secara umum saya sampaikan. Nanti secara teknis Kasareskrim silakan disampaikan apa saja yang menjadi barang bukti dan bagaimana duduk permasalahan secara penyidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kapolres. Alhamdulillah, berkat kerjasama yang baik daripada Unit Reskrim dan Satreskrim Polres Hulu Sungai Selatan, Polsek Daha Selatan, dan kerjasama keluarga daripada tersangka, kita Polres Hulu Sungai Selatan Satreskrim tentunya bisa mengungkap daripada kejadian tindak pidana kekerasan anak yang menyebabkan meninggal dunia dan atau tindak pidana secara bersama-sama dalam kurung pengeroyokan melakukan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di daerah Polsek Daha Selatan, Polres Hulu Sungai Selatan. Jadi rekan-rekan media lihat bahwasannya para pelaku daripada kejadian yang terjadi pada hari Selasa dini hari tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 1.35 WITA, kita lihat bersama-sama ada diamankan 7 orang pelaku daripada kejadian. Perlu rekan-rekan media ketahui bahwasannya di dalam perkara ini ada 2 korban. Yang pertama, korban meninggal dunia atas nama inisial MR. Inisial MR di bawah umur. Kemudian yang kedua atas nama Takwa, itu yang dewasa. Jadi ini ada dua kejadian. Yang pertama pada saat berboncengan saudara Takwa sama inisial MR ini sepeda motor, kemudian dilempar kursi sama kursinya ini, ya kursi dilempar jatuh
Kemudian pada saat jatuh, disitulah orang yang di belakang kita ini melakukan penganiayaan terhadap saudara Rizky, yang mana pada saat itu kejadian dalam keadaan mabuk. Kemudian perlu saudara ketahui rekan-rekan media bahwasanya di dalam perkara ini ada juga kita menangani perkara anak di bawah umur, yaitu 2 orang pelaku di bawah umur. Jadi di sini kita melakukan tersangka pelaku bawah umur inisial DRN dan inisial AF. Mereka ini melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban Takwa. Kemudian untuk motif, para pelaku dendam terhadap 2 orang korban tersebut, sehingga terjadi saling membalas dan serang menyerang. Terjadilah pengeroyokan. Penganiayaan tersebut mengakibatkan korban Takwa mengalami luka berat dan korban inisial MR meninggal dunia. Sesudah dibawa ke rumah sakit, dalam perjalanan di rumah sakit meninggal dunia. Sedangkan untuk korban Takwa luka berat masih dalam perawatan di rumah sakit Daha. Perlu saudara-saudara ketahui rekan-rekan dari media bahwa untuk perkara anak kami sangkakan pasal 170 ayat 2 ke 2E KUHP, ancaman penjara 9 tahun penjara yang untuk anak-anak. Sedangkan untuk yang dewasa, tersangka Pandi alias Jarod, Hairullah, Ali, Badrun yang melakukan kekerasan terhadap korban inisial MR yang mengakibatkan korban meninggal dunia, kami sangkakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan atau pasal 170 ayat 2 ke 2E dan 3E KUHP, ancaman penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan untuk PSK Roswin Hidayatullah, Muhammad Nur, Nasrullah dan Ali Rahman Samsuri melakukan pengeroyokan terhadap korban atas nama Takwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia luka berat, mengalami luka berat. Pasal yang kami sangkakan pasal 170 ayat 2 kedua KUHP, ancaman penjara 9 tahun penjara. Jadi di sini saudara rekan media ketahui bahwa di sini kita melakukan penyidikan perkara ini, kita bagi dalam 2, perkara anak dan yang dewasa. Jadi di sini ada 2 unit yang menangani, yaitu unit pidana umum dan unit PPA, perlindungan dan anak. Jadi kita bedakan perlakuannya, kita bedakan penanganannya, kita bedakan karena kita dibatasi oleh waktu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita lihat bersama, nanti mungkin Bapak Kapolres yang menambahkan untuk barang bukti yang berkaitan yang ada di depan ini adalah barang bukti daripada pelaku atau tersangka yang di belakang kita. Izin kemudian silakan. Ya. Kita akan rekonstruksikan nanti. Kita akan rekonstruksikan. Bahkan nanti saya akan sarankan kepada penyidik untuk kenakan pembunuhan berencana. Karena ada tahap-tahap perencanaan di sana. Sehingga kalau nanti digelarkan lagi pembunuhan berencana dia bisa masuk, misalnya, berarti ya barang bukti bisa bertambah seperti handphone dan sebagainya untuk komunikasi dan sebagainya. Gitu. Pemirsa Banjarmasin Post, itu tadi penjelasan Kapolres Sungai Selatan AKBP Leo Martin Pasaribu didampingi Kasat Reskrim untuk kasus pengeroyokan yang terjadi di Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Sungai Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.